是否让其吐出？吐，赶紧吐！得给他们布置点作业做了。你不可进练功房。进我！怎么回事？断！马上断！哎，怎么突然下雨啊？马上给老子添钱！权威的魄力。Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua Yin Shizongmen atau pemimpin sekte tersembunyi. Nah, bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, yang dimana Su Changheng secara tidak sengaja memasuki dunia kecil di Sekte Abadi. Dia secara spontan tentu saja merasa kaget dengan tempat ini guys. Selain dari tempatnya ini luas, di sana juga ada sesuatu yang membuatnya sangat panik, yaitu bertemu dengan ikan naga emas. Dia berteriak keras sembari mencoba untuk menghindari si ikan naga yang akan memakannya. Akan tetapi, semua sudah terlambat, alhasil ia pun masuk ke perut si ikan naga emas. Lalu kemudian scene berpindah ke tempat Bai Chen. Dia yang tengah duduk santai sambil memikirkan kalau dirinya memiliki murid yang mempunyai tubuh roh tertinggi. Dan tiba-tiba sistemnya memberitahu jika tubuh suci tertingginya sebenarnya telah ditelan oleh si ikan mas naga. Nah, seketika Bai Chen pun menjadi panik dan segera meminta sistemnya untuk mengeluarkan si Changheng dari mulut ikan naga emas. Di luar sekte juga terlihat si Hetian yang merasa panik. Dia terus mencari juniornya, memanggil-manggil namanya. Dan langsung saja dari dalam air keluarlah cahaya biru dibarengi munculnya si Changheng yang dengan gagahnya ia keluar dari sana. Melihat itu, Hetian yang melihatnya, dia menjadi terkejut guys. Ia merasa kagum dengan Su Changheng yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ternyata dia mampu keluar dari formasi dunia kecil Sekte Abadi ini. Kemudian di tempat Bai Chen, dia yang tengah panik lantas diberi saran oleh sistemnya. Apakah dia ingin membangun sebuah ruangan pelatihan untuk muridnya itu? Bai Chen pun lantas setuju dan pada akhirnya ruangan pelatihan pun dibangun. Bisa dilihat jika ruangan latihan itu terdiri dari 4 ruangan. Masing-masing ruangan dimiliki oleh setiap muridnya ini. Sebelum itu, sistemnya menawarkan Bai Chen apakah dia ingin memasukinya juga. Namun, dikarenakan aura kuat yang keluar dari dalam ruangan itu, membuat Bai Chen pun merasa panik dan tidak jadi memasukinya. Segera setelah itu semua murid pun dipanggil untuk berkumpul di depan ruangan pelatihan. Semua orang penasaran dengan latihan apa yang akan mereka jalani nantinya. Hal itu dikarenakan ruangan latihan di tempat ini itu baru pertama kali mereka lihat. Yang pasti saja si Hetian dia sudah mengerti bahwa gurunya ingin menjadikan semua muridnya ini menjadi praktisi yang kuat. Barulah sang guru pun muncul dan menyapa mereka semua. Dia meminta semua muridnya untuk segera memasuki ruangan latihannya untuk berlatih. Semua murid pun mengiyakannya, kecuali Su Changheng. Ia dihentikan oleh si Bai Chen. Dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan latihan. Awalnya Su Changheng merasa sedih, dia teringat dengan kualifikasi kekuatannya yang dianggap lemah. Namun ternyata Su Changheng diharuskan terlebih dulu mempelajari beberapa buku keterampilan yang kini diberikan Bai Chen. Melihat itu Su Changheng auto senang guys. Itu dikarenakan kedua buku yang diberikan sang guru nyatanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia pun berterima kasih dan segera berlatih. Singkat cerita, di saat semua muridnya berlatih, lagi-lagi terlihat di sana jika Bai Chen tengah bersantuy rebahan guys. Namun, sistemnya menyarankan Bai Chen untuk melihat kemajuan pelatihan dari para muridnya itu.
Dia diberikan akses pemantauan di setiap ruangan latihan dari para muridnya. 怎么回事？ Pada ruangan pelatihan pertama, Luoli terlihat adanya penyerangan oleh sekte Raja Hantu. Kemudian Zhao Hong yang dihadapkan tekanan oleh ayahnya. Dan yang ketiga, terlihat Hetian yang kini dibully oleh teman-temannya itu. Dari sini Bai Chen pun paham dengan ruangan pelatihannya, di mana ruangan tersebut bisa melatih kekuatan keberanian dengan masalah yang mereka lalui. Setelah tahu kalau itu semua hanyalah ilusi, Bai Chen pun kembali rebahan, tapi sebelum itu dia melihat kalau ketiga muridnya sedang dalam bahaya. Segera Bai Chen meminta sistemnya agar mengeluarkan mereka semua. Dan langsung saja ketiganya pun keluar dengan perasaan yang sangat menyesal akibat tidak bisa menyelesaikan latihan tersebut. 马上断！ Seketika Chang Heng yang melihatnya, dia segera menghampiri ketiga seniornya lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga seniornya sama sekali tidak mau berbicara. Bai Chen juga menghampirinya serta menanyakan bagaimanakah hasil latihan ketiga muridnya ini. Dengan wajah yang sedih, mereka meminta maaf kepada Bai Chen karena telah mengecewakannya. Namun Zhao Hong tidak menyerah, dia bertekad ingin kembali masuk ke dalam ruangan pelatihan. Akan tetapi sang guru menghentikannya. Dia terlebih dulu memerintahkan semua muridnya untuk makan bersama, mengisi perut, dan setelah itu baru latihan lagi. Langsung saja Hetian dan yang lainnya kemudian memanggang beberapa daging monster yang dikatakan bisa meningkatkan kekuatan mereka. Si Hetian merasa senang karena ini pertama kalinya memakan daging monster. Semua orang sangat senang dan tak menyangka jika kegagalan mereka semua nyatanya tidak mendapatkan kemarahan gurunya. Yang ada, sang guru malah memberikan mereka makanan untuk beristirahat. Tak lama dari itu, munculnya Bai Chen yang datang menyapa mereka semua. Luoli seketika langsung bertanya kepada Bai Chen tentang bagaimanakah cara mereka agar bisa berhasil menaklukkan rintangan di dalam ruangan pelatihan. Tentu karena belum pernah memasukinya, jadinya Bai Chen merasa panik ketika ada pertanyaan semacam ini. Tapi layaknya seorang guru, dia seperti biasa selalu mampu berpura-pura dan mampu menjawab semua pertanyaan itu. Menurutnya, untuk bisa melalui rintangannya, maka diharuskan tidak memiliki rasa takut di dalam hati mereka. Karena dengan begitu, penyakit hati yang dimiliki oleh setiap orang sudah pasti akan menghilang. Selain itu, Bai Chen mengatakan kepada semua muridnya agar mampu untuk mengendalikan emosi mereka. Luoli yang mendengarnya, ia pun mengerti dan berterima kasih. Tapi di sana, Bai Chen menjadi super kaget karena daging monster miliknya sebenarnya sudah habis dimakan oleh semua muridnya. Hatinya terguncang, dia merasa marah. Hingga suasana hatinya secara tidak langsung mengubah cuaca di sana yang tadinya cerah, kini seketika saja menjadi mendung dan hujan. Semua murid auto kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat mereka. Ternyata ini semua dilakukan oleh sistemnya yang tengah merasa iba atas kesedihan Bai Chen akibat tidak kebagian daging monster itu guys. Dari sinilah kesabaran Bai Chen sudah habis. Dia merasa pada sistemnya karena selalu mempermainkannya, hingga terus mengoceh, mengutarakan semua isi hatinya yang sedari dulu ingin dia ucapkan. Di sana, Luoli menjadi bingung kenapa sang guru menjadi marah, dan dia mengira kalau sang guru juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun berbeda dengan Zhao Hong, dia sepertinya memiliki kesimpulan lain terhadap gurunya ini. Dan benar saja, semua orang menjadi terdiam ketika Bai Chen meminta mengubah langit agar kembali cerah. 给老子天晴！我的。 Dan dari fenomena ini pun akhirnya semua murid pun mengerti, tak terkecuali Hetian yang memang selalu mengerti. 我懂了，你们也懂了。 Kembali, pelatihan pun dilanjutkan. Yang pertama, memperlihatkan ruangan pelatihan milik Luoli yang dihadapkan ujian dari sekte Raja Hantu. Di sana, Luoli melihat ayahnya yang akan dieksekusi. Dan kali ini, dia tidaklah takut dan mencoba untuk melawannya. Yang pada akhirnya, ujian latihannya pun berhasil.
Kemudian berpindah di tempat Zhao Hong, dia dihadapkan dengan ayahnya yang selalu murka dan selalu menyiksanya. Kali ini dia tidak takut dan melawan balik sampai pada akhirnya Zhao Hong berhasil untuk mengalahkannya. Dilanjutkan dengan ruangan pelatihan Si Hetian. Seperti yang diketahui, masalah Si Hetian itu berkaitan dengan kedua temannya, di mana dia masih belum berhasil dan meminta gurunya untuk segera mengeluarkannya dari tempat latihannya. Bai Chen menyarankan kepada Si Hetian karena dia tidak kunjung berhasil untuk menyelesaikan latihannya. Alhasil, layaknya seorang guru, Bai Chen pun bersedia untuk mencoba membimbingnya. Dia memberikan contoh masuk ke dalam ruangan latihan. Yang ternyata masalahnya Bai Chen itu berkaitan dengan semua muridnya yang tidak bisa ia kalahkan. Bisa kita lihat guys, di dalam ruangan latihan, Bai Chen terus disiksa oleh semua muridnya. Bai Chen tak tahan lagi dan meminta sistemnya untuk segera mengeluarkannya. Namun sebelum itu, sistem meminta kata sandi terlebih dulu. Tapi Bai Chen tidak mengingatnya. Hingga akhirnya, setelah tubuhnya penuh luka akibat siksaan muridnya, Bai Chen pun dikeluarkan. Setelah itu, Bai Chen pun sungguh menyesal atas kekuatan yang ia miliki. Ia sangat frustasi dikarenakan kekuatan dirinya nyatanya lebih lemah dari para muridnya. Di saat yang sama, terdengar suara yang juga terus meremehkannya. Ternyata itu adalah si ikan emas naga yang mengatai Bai Chen sungguhlah lemah. Kemudian Hetian pun datang. Dia sangat terkejut ketika melihat wajah gurunya yang sudah babak belur. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi layaknya seorang guru, jawaban yang selalu dia keluarkan selalu mengandung kata bijak untuk menutupi kebodohannya. Dan lagi-lagi, karena si Hetian juga polos dan juga bodoh, dia pun kembali mengerti dan selalu memuji gurunya ini. Di sela obrolan mereka, terlihat si Changheng yang kini dia sudah babak belur. Melihat itu, Bai Chen mempertanyakan kenapa si Changheng malah memasuki ke dalam ruangan latihan dan masalah apa yang dia temui di dalamnya. Si Changheng mengatakan jika masalahnya sungguhlah berat dan juga kuat. Namun meski begitu, Bai Chen tetaplah mencoba untuk menyemangatinya. Bahkan, dia siap melindungi si Changheng. Namun si Changheng menolaknya. Menurutnya, dia tidak mau merepotkan gurunya dan akan mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Selain dari si Changheng, di sini Hetian juga tidak mau kalah guys. Dia kembali masuk ke dalam ruangan latihan untuk menghadapi kedua temannya yang selalu membulinya. Di saat ini ada kemajuan di dalam dirinya. Si Hetian sama sekali tidak merasa takut dan dia pun berjuang mengalahkan semua temannya itu. Namun lagi-lagi dan lagi, di sini terlihat Hetian masih saja belum mampu untuk mengatasinya. Yang pada akhirnya dia meminta gurunya untuk mengeluarkannya. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah si Hetian ini benar akan berhasil untuk mengalahkan masalahnya itu? Jika penasaran, maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Semoga kalian tetap sehat selalu ya guys, agar terus bisa menonton video-video di channel Ruang Movies. Sampai jumpa di video selanjutnya.